Dia menderita karena kita. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Jemaat, kami silakan untuk duduk. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah perayaan Paskah Ina Seresot HKBP Pekanbaru pada saat ini, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk menyerahkan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat Paskah bagi kita semua. Hari ini adalah hari penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita merayakan Paskah mengingat kemenangan Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Haleluya. Kristus menang, Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus menjadi semangat baru bagi kita untuk lebih taat dan setia kepadanya. Kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan bagi kita seluruh kaum perempuan, karena menjadi saksi pertama atas peristiwa kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kebangkitan Yesus menjadi kemenangan bagi kita melawan kejahatan dan melakukan yang baik. Bersukacitalah, pujilah Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2, Kristus bangkit, soraklah. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 92 ayat 1. Refleksi Paskah. Pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu di hari pertama, semua murid-murid merasa ketakutan. Ketakutan mereka yaitu kepada prajurit-prajurit atau para imam mahkamah agama yang telah memutuskan vonis mati kepada Yesus. Mereka takut akan ditangkap, demikian juga para perempuan. Ketika virus corona muncul cepat menyebar dan telah memakan banyak korban, banyak jemaat yang takut. Takut akan kerumunan, takut untuk bepergian, dan mengharuskan untuk berjaga jarak, serta harus melaksanakan prokes. Virus corona bukan hanya menyebabkan ketakutan dan kepanikan massal. Virus corona juga memunculkan lahirnya virus-virus baru dalam sisi kemanusiaan. Kita menjadi paranoid, takut berlebihan hingga enggan menerima sesama. Rasa solidaritas mengalami penurunan. Sama seperti ketakutan pada murid pasca penyaliban Yesus, situasi tersebut diciptakan oleh para penguasa untuk meneror para murid agar mereka melepaskan iman mereka kepada Yesus. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdiam diri dalam rumah. Saat ini kita juga berhadapan dengan kecemasan dan ketakutan teror virus corona, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perayaan Paskah tahun lalu dirayakan di rumah masing-masing melalui online. Saat ini juga melalui perayaan Paskah di rumah demi menghindari diri dari bahaya teror virus corona yang bukan hanya menakutkan tapi berpotensi membawa maut bagi diri dan sesama. Melalui momen beribadah di rumah kita diajak untuk memahami bahwa Paskah bukan hanya soal untuk beriman berkumpul dalam satu bangunan fisik. Dalam rangka melawan corona, mengajak kita membangun dan menguatkan semangat nilai-nilai Kristiani, yaitu solidaritas, persekutuan, cinta kasih, dan kepedulian. Yesus telah mati dan bangkit. Kita memperingati dan merayakannya di rumah, mengingatkan kita, gereja sebagai persekutuan kolektif, bukan hanya tentang berkumpul bersama dan berdoa bersama di gereja, tetapi mengutamakan hidup religius
dan kesalehan pribadi. Mari kita memperjuangkan persekutuan sebagai umat Tuhan yang solid dan peduli. Saat ini kita merayakan Paskah. Jika Tuhan masih memperbolehkan kita merayakan Paskah saat ini, bukan berarti kita lebih baik atau lebih beruntung dari saudara seiman kita yang tidak dapat bersama dengan kita saat ini, karena mereka telah lebih dahulu dipanggil Tuhan kembali kepadanya. Tetapi semata karena Allah masih mau memakai kita dalam pelayanannya untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Pergilah dan beritakanlah Tuhan di rumah tanggamu, pekerjaanmu, terlebih dalam pelayananmu di gereja ini. Bangkitlah kaum perempuan, lanjutkan tugas pelayananmu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 632 ayat 1. Firman Tuhan epistel dalam ibadah perayaan Paskah Ina Seresot pada hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesaat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Cor Ina Seresot.
dosa-dosa. Haleluya. Mengeluh Yesus, haleluya. Dia rina patoluhoni maluhada tanomanai. Yesus Raja hanguluani napa tunduk konsi bolisi lasmara Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam inang sekalian.
Selamat Paskah bagi kita sekalian. Inang dan Amang, serta semua kita yang berkumpul pada saat ini, dalam sukacita kita di persekutuan perayaan Paskah Ina Saresot Pekanbaru, saya memilih firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang terakhir, ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ope hamu akka dongaku nahina holongan, marsi hohot jala somu bauba mahamu, jalalam sumurung ma toktong di bagasan ulaon ni Tuhani, ai di boto hamudo, dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kamu tahu, kata Rasul Paulus. Dari mana kita tahu bahwa jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia? Pengetahuan macam apa ini? Andai kata kita bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Andai kata kita tahu apa akhirnya sebuah perjalanan, pasti itu lebih menyenangkan. Tahu misalnya apa yang akan terjadi, tentu kita bisa mempersiapkan diri. Tentu ada persiapan bagi kita. Tapi tahu jenis macam apakah ini yang dimaksudkan oleh Paulus? Apakah pengetahuan tahu yang hanya didasarkan pada ilmu pengetahuan, pada perkiraan atau perhitungan, atau ini hanya semacam keyakinan, ketahuan, tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak akan sia-sia. Ibu-ibu, inang sekalian yang berkumpul di sini, tentu seruan Rasul Paulus ini juga berlaku bagi kita pada masa ini. Kalau Paulus mengatakan, sebab kamu tahu, ini berarti ada semacam keinginan yang kuat dari setiap orang yang percaya bahwa memang karena Tuhan telah berjerih payah dan akhirnya dalam pengorbanannya itu dia mati di kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut dan juga bangkit pada hari yang ketiga. Maka orang percaya yang meskipun dia harus berjerih payah, bersusah payah, jerih payah itu adalah untuk Tuhan yang telah mengorbankan dirinya, maka tidak ada yang menjadi sia-sia. Jadi ini tentu melebihi pemikiran, perhitungan hanya untung atau rugi, tapi lebih daripada itu semacam keyakinan yang kuat. Karena kita bersyukur kebangkitan Kristus menjadikan kita semakin yakin bahwa ada masa depan bagi kita selama hidup di dunia ini. Andai kata Kristus mau mati untuk kita dan berkorban, tapi dia tetap tinggal di dalam kubur, maka hati kita menjadi kosong. Tetapi oleh sebab Kristus telah bangkit, kubur telah kosong, maka hati kita pun sekarang terisi dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya kira inilah yang terus-menerus kita hayati setiap kali kita merayakan Paskah. Kebangkitan Tuhan menjadi puncak dari karya penyelamatan Tuhan. Kubur telah kosong, maka hati kita pun, hidup kita pun menjadi berisi oleh karya keselamatan
Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya ajakan Paulus ini adalah peringatan bagi orang-orang percaya di Korintus yang pada waktu itu sangat yakin akan adanya kebangkitan daging. Tapi ada pula orang-orang yang kemudian menyalahkan mereka. Misalnya kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 35. Ada orang mengatakan, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Kadang-kadang inang keyakinan yang besar, keyakinan yang kuat dari kita bisa dimentahkan seolah-olah disalahkan oleh sepatah kata atau sepotong pikiran. Kalau ada kebangkitan, terus kebangkitan daging macam apa itu? Tubuh macam apa nanti akan dibangkitkan itu? Sehingga bisa membuat orang menjadi bingung, akhirnya semakin lemah dalam imannya mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, inilah saya kira kenapa 1 Korintus pasal 15 ini inang, seperti yang kita tahu ini pembicaraan Paulus, penjelasannya secara kompleks, secara sempurna menggambarkan andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sia jugalah iman kamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang kami beritakan yang utama, dan inilah Injil, yaitu bahwa Kristus telah mati, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga Dia telah bangkit kembali. Ini juga yang menjadi sapaan bagi kita dalam pertemuan sukacita ini. Saya kira dalam masa new normal ini kita telah melihat ada sebuah harapan yang baru dari persekutuan kita. Rangkaian yang telah disediakan Tuhan bagi kita melewati masa-masa sulit ini. Kadang-kadang kan inang ada ketemu hal-hal seperti itu. Kita yakin, sejak lama kita yakin, tapi entah kenapa ada orang yang tidak suka lalu mengatakan sesuatu, dan itu seperti mengurangi keyakinan kita. Saotik do piltik hatana alai termoru tahilala posnero hatta baru tuh kan begitu. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada kita, lalu kita sakit hati, kita kepingin membalas, ya kan? Lalu kita pikir kalau saya ngomong ke dia, nanti saya bilang sesuatu ke dia, satu patah kata saya bilang, dia harus langsung pingsan. Itulah karena kita merasa sakit hati. Kita merasa apa yang dikatakannya itu tentang kita tidak benar. Kita kepingin membalas. Pernah kan seperti itu inang? Nanti tunggu saja waktunya, saya akan membalas, kita bilang. Nah, kenyataan-kenyataan seperti inilah juga yang dihadapi oleh orang Kristen. Jadi supaya mereka tetap teguh, tetap yakin, maka Rasul Paulus mengingatkan, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Teguh maksudnya tidak bergerak, artinya tidak tergoyahkan. Dan jangan goyah, artinya ada semacam semangat ketabahan, ya, kemampuan untuk menahan diri. Jangan goyah, tetapi justru semakin giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Justru semua tantangan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa memang kita orang-orang yang benar-benar percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah inang, melalui persekutuan kita hari ini, saya kira kita diingatkan semuanya, milikilah semangat seperti itu. Semangat untuk tetap berdiri dengan teguh, jangan goyah, justru semakin bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Orang Kristen, perempuan Batak, saya kira dari sononya adalah perempuan yang tangguh. Ya, saya sekarang berbicara di tengah-tengah para ibu, saya berbahagia ya bisa hadir di tengah-tengah para ibu yang hadir di sini, yang pakai seragam atau yang tidak pakai seragam, yang ada di depan atau yang di belakang,
yang sudah hadir di sini atau mungkin yang masih di tengah perjalanan. Orang Batak perempuan itu terkenal itu sebagai perempuan yang tangguh. Baru-baru ini kita bisa mendengar bagaimana viralnya istri Bupati Sumba Timur, iya kan? Yang dia menerjang jalanan yang sulit untuk membawa bantuan ke tempat orang-orang yang mengalami korban banjir. Jadi ibu ini sebagai ketua PKK di Sumba Timur sana, Boru Batak, kemudian karena kenekatannya itu tanda kutip, kemauannya yang keras, saya kira banyak sumbangan-sumbangan, banyak bantuan mengalir ke sana. Dia bilang, inilah kesempatannya kita untuk berbuat baik. Banyak perempuan-perempuan Batak, wanita-wanita Batak, yang memang dari sononya memang adalah wanita yang tangguh. Dan kita semua, Inang saya kira menyadari, karena mungkin kerasnya hidup, tantangan hidup, ya kan? Jadi kadang-kadang meskipun orang lihat perempuan Batak itu wajahnya mersuhi-suhi, ya kan? Tapi hatinya tetap lembut, ya. Jadi perempuan Batak, ibu-ibu orang Kristen Batak, meskipun wajahnya kelihatannya kurang simetris, tapi hatinya tetap lembut. Di tengah-tengah kesulitan, dia tetap bertahan, dan ini menjadi kekuatan kita. Ai huruk menjadi hamu akainang. Ada ongko suku-suku di tengah-tengah ta. Isema perempuan yang paling berbahagia di Portibion. Siapa perempuan yang paling berbahagia di dunia ini? Jawabnya Hawa. Kenapa Hawa? Karena haleluya, puji Tuhan, Hawa tidak pernah punya simatua boru, katanya gitu kan. Macam mana rupanya si madua buru ini rupanya? Dungi taida marupani, tahilalama, hamu marupani wakilalahu. Nah si patau dulu saya seherana bersaing-saingan rupani. Paru main dohot si madua naburu. Jadi bersyukur masih Hawa bah, tangaloh si madua naburu ini kan. Alai tentu Holland sada gobarat dui. Karena kenyataannya banyak juga kita lihat paru main yang bisa begitu sehati dengan si matuanya. Oh ini kan gambaran-gambaran yang sering kita lihat juga. Orang Kristen Batak juga seperti itu. Banyak yang bisa betul-betul satu hati. Bisa tinggal serumah, betul-betul saling mengasihi. Jadi saya ingatkan Inang, saya kira kekuatan perempuan itu bukan kekuatan fisiknya. Jadi unang pola alohamu amatta secara fisik. Karena kalau secara fisik mungkin dak tarau hamui. Alai adong kekuatan muna marhita-hita inner beauty. Kekuatan dari dalam. Ketahanan muna. Lapatanna daya tahan muna marhita-hita penerimaan dan pengertian. Iya kan? Saya kira itu kekuatan yang luar biasa. Yang harusnya ada pada kita sekarang. Apalagi di zaman yang terus maju ini. Gereja kita sekarang Inang menetapkan sebuah transformasi yang berlaku bagi seluruh pelayan dan juga warga gereja. Dalam masa-masa pandemi ini gereja kita melalui persekutuan-persekutuan kita, ibadah kita sudah semakin bisa melihat bagaimana posisinya, bagaimana seharusnya persekutuan kita. Kalaupun sekarang harus membatasi diri, tapi memang gereja harus terus menjadi garam dan terang di dunia ini. Termasuk melalui persekutuan kita hari ini. Kami pesan Inang sekalian, orang tua kami di sini, para ibu, tetaplah bersukacita, ya, dalam menjelang perbauran di tengah-tengah masyarakat kita. Kita memang harus memiliki nilai lebih. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajak kita semuanya semakin giatlah. Justru tantangan menjadikan kita semakin tangguh. Menjadikan ibu-ibu semakin tangguh, semakin teruji. Ya, unang beh murah-murah haci roha. Tapi kita pun jangan suka menjadi orang yang membuat haci roha. Itu kan? Songo dia malam morohat terupani persoalan nadinggan tanggung jawab tersudedui. Songo jamitan atuarin atau bigi pajok joko persoalan.
Itu bukan hanya tugas pengurus, bukan hanya tugas para uluan nihuria, tapi juga tugas kita semuanya. Bukan hanya tugas kepala keluarga, tapi tugas semua anggota keluarga. Jadi jangan jatuh ke dalam kepicikan pergaulan. Apalagi di kita sinuai. On saya ada tantangan dodi kita akka inang. Jangan jatuh ke dalam kepicikan. Unang gabe solomoro hatta ala holan pamerengan. Allah holan penilaian secara pribadi, termasuk melalui perlombaan-perlombaan yang dirancang hari ini. Saya kira kita semua adalah pemenang. Ini bukan mau mencari siapa juara, tapi kesempatan kita bertemu, ini juga kesempatan kita berbaur. Radija hamudo anekdot namasan waeng kan? Ini kepicikan pergaulan. Gini ceritanya Inang. Si Mukini, istrinya pesan sama si Mukidi. Suaminya si Mukidi namanya. Mukidi akan pergi ke Bali. Lalu istrinya, Mukidi, nanti kalau kamu di Bali, jangan makan minyak babi ya. Gitu katanya. Pesan istrinya itu harus diingat oleh si Mukidi. Lalu sampailah si Mukidi di Bali. Kita semua tahu di Bali itu banyak juga masakan babi kan, ada babi guling, ada babi kecap gitu ya. Lalu karena Mukidi sudah lapar, dia singgah ke sebuah warung. Dia lihat gorengan. Ini gorengan, minyaknya pakai apa? Minyak babi katanya. Wah, nggak jadilah. Padahal si Mukidi sudah lapar. Dilihatnya lagi ada oseng-oseng. Menarik juga, ini gorengnya pakai minyak apa? Pakai minyak babi. Nggak jadi. Tapi tidak lihat di situ ada babi goreng. Lalu dia tanya, kalau ini apa ini? Ini babi goreng katanya. Kalau ini masaknya pakai apa? Ini pakai minyak bimoli. Syukurlah kata si Mukidi. Akhirnya si Mukidi pun makan di situ. Itu kan kepicikan pergaulan itu. Itu gambaran dari kepicikan juga pada masa ini. Maksud saya Inang, jadi perempuan Batak, janganlah kita jatuh dalam kepicikan seperti itu. Kemarin di Harapan Jaya saya bilang, sekarang ini kesusahan banyak orang Batak, kita kurang kompak, kurang bersatu. Kadang-kadang ada orang tua yang berselisih dengan orang tua yang lain, dia pesan, dia wariskan kepada anaknya. Biasanya yang diwariskan kan harta, ya kan, sama deposito. Ini berbeda apa diwariskan? Sotonglah hotusi dah, dan jadi hotusi. Akhirnya generasi kita ini generasi yang mewarisi hal-hal seperti itu. Kenapa kau berantem sama situ? Gak tahu aku. Kata mamaku gak boleh ke situ. Memang sekarang di Pekanbaru saya kira gak ada lagi seperti itu ya. Tapi kalau ada nilai-nilai yang baik, itulah yang kita teruskan ini. Artinya janganlah ikut juga kita wariskan hal-hal yang tidak baik. Hidup dalam pergaulan, dalam perbauran, apalagi di zaman yang semakin maju ini. Kita sudah ketemu sama orang Minang, ketemu sama orang Melayu di Riau ini, kita sudah berbaur dengan segala macam suku bangsa. Mari kita tunjukkan sebagai perempuan-perempuan, ibu-ibu Batak Kristen yang memiliki nilai lebih. Apa itu? Ketangguhan, ketahanan, pengertian, dan juga belajar tentang kelemah lembutan. Ya, ini juga saya kira Inang menjadi pesan bagi kita. Jadi berdirilah teguh, jangan goyah. Kalau ada satu dua atau orang yang bersikap memusuhi kita, tidak apa-apa, ya. Jangan kita balas pula dengan sikap yang sama. Harusnya kita menunjukkan sikap yang lebih daripada itu. Bagaimana penerimaan kita, pengertian kita sebagai perempuan-perempuan Kristen Batak. Akhirnya Inang, kita tahu bahwa jerih payah tidak akan sia-sia. Sama seperti ilustrasi ini untuk mengakhiri khotbah ini. Seorang petani punya 2 ember. Petani itu selalu membawa kedua ember itu. Ternyata salah satu ember sudah retak,
dan mulai bocor. Dia berusaha menambal ember itu, tapi kelihatannya masih tetap bocor. Tapi petani itu pikir sayang kalau saya tidak bawa. Akhirnya dalam perjalanan cukup jauh dia tetap mengisi ember yang baik, dan ember yang sudah retak itu berjalan sampai ke rumahnya. Sampai di rumah mungkin hanya tinggal setengah, tapi tidak apa-apa, kata petani itu. Suatu hari berbicaralah ember yang baik itu kepada ember yang retak itu. Kamu tidak bermanfaat karena kamu bocor, katanya. Dan itu membuat sakit hati si ember yang bocor itu atau yang retak itu. Dan suatu hari petani melihat ember yang retak itu. Kenapa kau merengut, kata petani itu kepada embernya itu. Akhirnya dia menceritakan kisahnya, itulah yang terjadi. Lalu petani bilang, besok saya akan tunjukkan kepadamu sesuatu. Dan besoknya Inang, petani itu menunjukkan, bukankah ini jalan yang kita lalui? Dan kau selalu kutempatkan di kiriku, di sebelah kiri, waktu kupikul. Dan lihatlah jalur yang telah kau lewati itu. Karena bocor dari retak ember itu, kemudian menyiram sepanjang jalan jalur kiri. Lihatlah bunga-bunga telah tumbuh begitu indah. Dan itulah sebabnya saya selalu bersuka cita menikmati perjalanan ini, kata sang petani. Memang kita tentu Inang bukan ember, tapi itu adalah gambaran. Setiap orang memiliki kelebihan dan keterbatasan. Tapi dalam keterbatasan apapun Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi berkat. Seperti air yang keluar dari ember yang retak itu. Akhirnya menyirami bunga-bunga sepanjang jalan. Sehingga menjadi tumbuh bunga-bunga yang indah. Demikian juga dengan kita. Kalau kita merasa punya keterbatasan, punya kekurangan, kita merasa anak-anak kita tidak begitu mematuhi kata-kata kita. Marukil kita taringot tu anak kota, marukil taringot tu amatta, marukil taringot tu sidabu-dabuan di tengah-tengah keluarga. Disipe boido mangula di bata, marhite-hite hita, asal maulu hita, mangu kaprohatta do ngulutta. Gabi haba orang ni pasu-pasu. Pakeon nangulut tahun. Selamat merayakan Paskah Inang sekalian, biarlah kita semakin berdiri kokoh, teguh dan percaya dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mensyukuri kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai puncak karya penyelamatan Tuhan bagi kami umat manusia. Engkau adalah sulung dari kebangkitan, sehingga kami meyakini adanya kebangkitan daging. Tuhanlah membawa semangat kebangkitan itu dalam persekutuan ibu-ibu Aropuan Saresot Pekanbaru ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini, mensyukuri persekutuan kami, mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, di keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan di jemaat, dan di bangsa dan negara kami ini. Tuhan telah mengantarkan kami sampai masa ini, kami telah melihat kasih karunia Tuhan, sehingga kami bisa melewati masa yang sulit. Karena itu seterusnya kami berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong kami. Berkati Tuhan persekutuan kami dari awal sampai akhir. Teguhkan kami semuanya oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 763 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan.
Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Biru perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Biru perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Pulanglah dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan telah bangkit mengalahkan kematian, dan dengan kebangkitannya kita juga dimenangkannya melawan kuasa iblis dan kegelapan. Karena itu bangkitlah, mohonkan kuasanya. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbelah pasukan suara
janganlah takut dan gentar, sebab kita mempunyai Roh Kudus yang memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Persaksikanlah Injil kepada dunia, nyatakanlah melalui perkataan dan perbuatanmu, supaya damai sejahtera Allah berdiam di bumi ini. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat Paskah bagi kita sekalian.